Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu laju reaksi. Untuk bagian pertama kita akan belajar tentang konsentrasi larutan, khususnya konsentrasi molar, pengenceran, dan pencampuran larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam molar atau kemolaran. Lambangnya M besar, yang rumusnya M sama dengan N per V. N adalah mol dan V merupakan volume dalam liter atau mililiter. Kemudian konsentrasi juga bisa dinyatakan dengan M sama dengan Rho kali 10 kali persen per mR. Rho adalah massa jenis, kemudian persen kita tinggal masukkan persentase kadar larutannya dibagi dengan mRz. Biasanya rumus ini digunakan ketika ada larutan pekat yang memiliki berat jenis dan prosentase tertentu. Berikutnya pengenceran. Di dalam larutan kita bisa membuat larutan itu menjadi lebih encer konsentrasinya dengan rumus M1 kali V1 sama dengan VM2 kali M2. Jadi M1 V1 itu sebelum pengenceran, sedangkan M2 kali V2 setelah pengenceran. Berikutnya adalah pencampuran. Pencampuran ini umumnya adalah mencampurkan dua larutan tetapi konsentrasinya yang berbeda. Nah, molaritas campuran bisa dihitung M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi V1 plus V2. Jadi M1 itu ya berarti molaritas larutan yang pertama, M2 itu molaritas larutan yang kedua, V1 volume 1, V2 volume larutan 2. Kemudian kalau M saja berarti molaritas larutan hasil pencampuran. Biar lebih paham, mari kita ikuti contoh berikut. Berapa gram padatan natrium hidroksida yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml larutan NaOH 0,2 M? Diketahui ARNA 23, O16 dan H1. Oke, jadi soal ini menggambarkan bagaimana Anda akan membuat larutan NaOH 0,2 M sebanyak 100 ml. Anda tahu natrium hidroksida itu adalah padatan berupa kristal putih. Oke, jadi kristal putih kita larutkan sebanyak 100 ml biar konsentrasinya 0,2 M. Langkah pertama adalah kita menghitung molaritas larutan dulu. Menghitung mol larutan dulu. Molar sama dengan mol per liter, mol per volume. Molarnya kita masukkan 0,2, molnya kita cari dan volumenya 100 ml berarti 0,1 liter. Sehingga N sama dengan 0,2 kali 0,1 hasilnya 0,02 mol. Nah, dari mol ini maka kita bisa menghitung massa NaOH padat. Massa sama dengan mol kali mR. Molnya diketahui 0,02 hasil hitungan. MR dari NaOH kita hitung. Na itu berarti 23 kali 1, O-nya 16 kali 1 ditambah H-nya 1 kali 1. Sehingga 23 tambah 16 tambah 1 hasilnya 40. Massa sama dengan 0,02 kali 40. Dan hasilnya adalah 0,8 gram. Jadi untuk menghasilkan larutan NaOH 100 ml, larutan NaOH 0,2 M,
NaOH padat yang harus kita larutkan adalah sebanyak 0,8 gram. Contoh kedua, diketahui larutan asam sulfat pekat memiliki kadar 98% massa dan memiliki massa jenis 1,8 kg per liter. A. Berapakah molaritas larutan asam sulfat pekat tersebut jika ARS 32, O16 dan H1? Yang B. Jika 10 ml dari larutan tersebut diambil kemudian diencerkan dengan X mililiter air, ternyata molaritasnya menjadi 0,1 m. Maka berapakah X? Nah, oke. Jadi di sini diketahui persentase zat, diketahui massa jenis, berarti ada rho, ada persen. Sehingga kita pakai rumus molar sama dengan rho kali 10 kali persen dibagi mr. Oke, rho-nya 1,8 dikalikan 10, persennya adalah 98 dibagi mr. Lah, mr H2SO4 itu kita hitung dulu. Hanya 2, berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali S itu 32 ditambah 4 kali O itu 16. Berarti 2 ditambah 32 ditambah 64. Hasilnya 98. Oke, berarti molar kita hitung lah 1,8 kali 10 kali 98 dibagi 98. 1,8 kali 10 berarti 18. 98 dengan 98 ini coret sehingga molaritas ketemunya 18 molar. Kemudian yang B, jika 10 ml larutan tersebut diambil diencerkan dengan X mililiter air, ternyata molaritasnya ketemu 0,1. Air yang ditambahkan berapa? Ini karena ditambah air berarti namanya pengenceran. Berarti berlaku rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 aslinya tadi ketemu 18. V1-nya diambil 10 ml, M2-nya 0,1, V2-nya ditanyakan. Nah, berarti 180 sama dengan 0,1 V2. Sehingga V2 180 dibagi 0,1 ketemunya 1800 ml karena satuannya mililiter. Nah, berarti V2-nya 1800 ml. Maka V airnya berapa? 1800 ini berarti air ditambah 10 ml dari larutan H2SO4 pekat. Berarti airnya 1800 dikurangi 10 mili sehingga ketemulah 1790 ml. Soal ketiga, sebanyak 100 ml larutan HCl 0,1 dicampur dengan 400 ml larutan HCl 0,3. Berapakah molaritas larutan tersebut setelah mengalami pencampuran? Jadi ada HCl 0,1 molar sebanyak 100 dibagi dengan HCl 0,3 sebanyak 400. Molaritas campurannya berapa? Nah, karena pencampuran maka rumusnya M campuran sama dengan M1V1 ditambah M2V2 dibagi V1 plus V2. Kita masukkan V1-nya 100 berarti 0,1 liter. Oh, ini tetap pakai mililiter saya ngitungnya. Mohon maaf. Berarti M1-nya 0,1 kali volumenya 100 ml. Ditambah 0,3 kali 400 ml. Dibagi 100 plus 400 ml. Karena pembaginya juga mililiter, jadi tidak masalah, tidak usah dirubah ke liter. Hasilnya berarti 0,1 kali 100 ketemu 10, 0,3 kali 400 ketemunya 120 dibagi 500.
Sehingga 130 dibagi 500 ketemunya 0,26 M. Oke, demikianlah untuk pembahasan konsentrasi larutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.